Dan saudara, saya sudah sampai di satu daerah di Jakarta Selatan, di kawasan Tebet, saudara. Dan di sini saya nanti akan bertemu dengan mereka untuk kemudian mengetahui bagaimana proses penagihan utang itu. Namun karena ini kasus yang nyata, kasus real, jadi tentu kita juga harus berhati-hati juga. Dan saya berharap tidak terjadi apa-apa karena jangan sampai kemudian melanggar keamanan, ketertiban, dan juga ada pelanggaran hukum misalnya. Sebelah kiri ya? Siap. Oh, iya. Sudah masih koordinasi, dan ini hanya berapa? 4 orang ya? Iya. Ya. 4 orang, nanti nggak bentrok? Ya makanya kita negosiasi. Oh, negosiasi, mudah-mudahan tidak, jangan sampai lah ya. Iya. Iya, dan dijaga oleh dari warga Maluku juga ya, warga turunan Maluku. Mereka berapa orang? 8. Abang-abang ini berapa orang? Kita 4 orang. Memang niat baik untuk negosiasi ya. Ini kasusnya apa? Yang lepas utang pinjaman. Utang pinjaman. Iya. Berapa jumlahnya? 4M. Oh, 4M. Iya. Sudah berapa lama nunggaknya? Kalau kita lihat dari surat perjanjiannya udah 1 tahun. Oh, setahun. Ya. Oke. Jadi belum dibayar-bayar sama setahun itu? Belum, jadi di dalam kontrak itu pinjamnya itu hanya temponya berapa bulan. Iya. Ternyata sampai dengan perjanjian tersebut tidak ada realisasi. Baik. Jadi sama sekali belum bayar nih? Belum bayar sama sekali. Luar biasa, 4 miliar ya? Iya, 4 miliar. Ini kita sedang menunggu untuk koordinasi nih, Bang. Iya, nanti lagi di koordinasi. Proses penagihan ini melanggar hukum atau tidak, itu aja. Apakah dilakukan dengan santun atau tidak, justru malah kita mau melihat prosesnya. Kalau melanggar hukum kan nanti bisa kita kritisi juga. Bukan, begini, dengar dulu. Abang Acang balik juga, Abang Acang pi. Abang Acang balik juga. Begini. Abang Acang balik. Abangnya. Iya Bang, iya Bang. Ya, kau punggaya ini ya. Bukan, begini bro. Oh, punggaya Bukan, salah. bukan, dengar. Kemarin itu salah. Oh, punggaya salah. Dan saudara, ternyata Salah, punggaya salah. ada yang menjaga juga orang yang hendak ditagih dan berkeberatan Oh, punggaya salah. Abang lebih abang disampaikan balik. melalui kamera. Abang bayar itu salah, malah abang lu. Udah balik. Saya maksudnya begini. Mau dengar. Susah balik. Ini belum bisa masuk ini Bang? Belum bisa masuk, tadi teman suruh koordinasi dulu sebelum ini kan. Takutnya jangan sampai mereka tersinggung. Oh, oke. Ternyata ya memang mereka tersinggung kalau kita datang ke sini ada bawa tim yang lain lagi. Tapi ini udah lapor ke RT sebelumnya saudara, jadi memang datang dengan baik-baik gitu ya? Lalu kemudian datang ke sini, gimana Bang? Iya. Ya kadang begitu, makanya kadang terjadi clash di lapangannya seperti begini, karena kita tujuannya datangnya baik, menagih yang bersangkutan juga pakai tim yang dari sesama dari Ambon juga. Iya. Ya begitu. Terus kalau gini belum bisa. Ya kita akan cari momen yang pas, jadi kita bisa cari kira-kira mereka ini punya ketuanya siapa, nanti akan kita masuk untuk negosiasi. Jadi sekarang belum bisa nih? Belum bisa, makanya ditenangkan dulu sama teman yang tadi, karena mereka satu wilayah, satu daerah. Ya. Oke, baik. Jadi pelan-pelan ini ya? Iya, makanya kalau kerja memang harus, apalagi kalau udah di backup gini, kita harus butuh kesabaran. Sabar, nggak bisa langsung harus. Nggak bisa, kalau kita masuk tabrak pasti akan bentrok. Oke. Iya. Tadi hampir bentrok itu Bang? Iya. Iya. Tapi beruntung lah Bang ini sabar. Iya. Kemudian dilakukan negosiasi dulu. Iya. Dan memang belum tentu hari ini juga bisa juga. Belum. Iya. Jadi kita akan perlahan-lahan untuk mediasi atau negosiasi gitu. Baik, terima kasih Bang. Oke. Saya kalau gitu izin. Jadi Abang mau lanjut lagi nih untuk negosiasi. Iya, nanti kita negosiasi. Tapi tidak dipaksakan dan yang dipastikan pasti tetap aman dan tertib gitu. Siap. Kita akan melihat saudara, dan saya tentu akan tetap merahasiakan detil alamatnya karena ini bagian dari kerahasiaan konsumen. Meskipun saya menyebutkan daerah Tebet. Ini yang dijaga saudara.
cukup mewah rumahnya. Saudara, sejenak kita kembali ke kasus John K. John K sebelumnya dikenal sebagai sosok pimpinan dari sebuah jasa penjagaan lahan hingga penagihan utang. Namun beberapa kali ia tersandung kasus. Dimulai pada 2004 atas dugaan kasus pembunuhan Basri Sangaji, juga sesama warga Maluku. Namun pada kasus ini John K dinilai tidak terbukti dalam pembunuhan tersebut. 2008, John K terjerat kasus penganiayaan pada kerabatnya di Maluku. Dan ia dihukum penjara atas kasus ini. Kemudian 2012, ia terkena kasus pembunuhan seorang bos swasta, yaitu PT Sanex Steel, Ayung atau Tan Haritantono. Ia dihukum 12 tahun penjara dan baru bebas murni seharusnya nanti pada tahun 2025. Namun di tahun 2020 ia terjerat kasus kembali dan masih dalam proses hukum hingga polisian nanti, kemudian kejaksaan, dan nanti akan menuju ke pengadilan. Tidak hanya John K, saudara, yang sempat keluar masuk penjara, ada juga sosok lain yang terkenal di Lembah Hitam, yakni Rosario Marshall, atau yang lebih dikenal dengan Hercules. Hercules dikenal karena ia merupakan orang yang menjadi sosok pro integrasi dengan Indonesia pada saat Perang Timur Timur dulu. Ia dinamakan Hercules karena meskipun badannya kurus, tapi ia mampu memanggul beras seberat 100 kg. Sehingga pasukan TNI yang pada waktu Perang Timur Timur pada tahun 1998 menyebutnya dengan julukan Hercules. Namun setelah ia ke Jakarta, Hercules terjerat sejumlah kasus, saudara. Ia juga memiliki jasa penjagaan lahan hingga juga jasa penagihan utang. Hercules sempat terkena kasus di tahun 2005, 2013 2 kali, dan kemudian 2018. Pada 2005 ia terlibat penyerangan kantor media Indopos kala itu yang menuliskan berita tentangnya yang dianggap tidak benar. Lalu kemudian 2013 ia terkena jeratan melawan petugas. Dan pada tahun yang sama, setelah ia dipenjara 4 bulan, ia kemudian terjerat kasus pencucian uang. Hingga 2018 ia juga terjerat kasus kembali.